As-Sittun An-Nafi'ah, hadis yang ke-27. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' wal 'ishrun. An Abi Hurairah 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamamin. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala akhrajahu Muslimun fi kitabis salati min sahihihi. Hadis ini cukup panjang sehingga kita ambil beberapa faedahnya langsung ketika kita terjemahkan. Hadis yang ke-27 dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr menurut pendapat yang paling kuat. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun shalla salatan, melakukan salat apapun, lam yaqra, yang tidak membaca fiha padanya, bi ummil Quran, induknya Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah, fahiya, maka salatnya khidajun, kurang. Qalahu, Nabi mengucapkannya thalathan, 3 kali. Atau kita ulangi ya, fahiya khidajun ghairu tamam, yang tidak sempurna. Hadis ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah termasuk dari rukun-rukun salat. Jadi amalan salat itu ada 3 macam. Ada yang rukun, kalau ditinggalkan maka tidak sah. Ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Nah, Fatihah ini termasuk rukun. Kalau tidak dilakukan, tidak sah. Maka yang dimaksud ghairu tamam, tidak sempurna, ini maksudnya tidak sah. Dan hukum ini berlaku untuk semua salat, baik salat yang ada rukuk sujudnya maupun yang tidak ada rukuk sujudnya. Misalnya salat jenazah, tidak ada rukuk sujudnya. Para ulama sepakat mayoritasnya bahwasanya salat jenazah wajib membaca Al-Fatihah. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, salatnya batal, tidak sah. Menyelisih mereka Al-Imam At-Tabari. Menurut Imam Tabari bahwasanya salat jenazah karena tidak ada rukuk sujudnya, maka tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Tapi pendapat ini lemah. Karena di sini Rasulullah mengatakan man shalla salatan, pakai isim nakirah, ditandai adanya tanwin, salatan. Maka ini mencakup semua macam salat, salat apapun. Apa yang disebut salat, maka terkena di sini hukumnya. Maka salat gerhana termasuk, salat jenazah termasuk, salat istisqa termasuk, semua salat ini. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya likulli qa'idatin mustathnayatun, setiap kaidah memiliki mustathnayat, pengecualian. Jadi dalam bab ini kaidahnya adalah, kaidah asalnya salat wajib baca Fatihah. Tidak baca Fatihah tidak sah.
Ini kaidah asal. Apakah kaidah ini punya pengecualian? Ada pengecualian. Sebagaimana dalam kaidah ini setiap kaidah memiliki pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Pengecualian yang pertama, apabila Anda sebagai makmum dan imamnya membaca surat dengan jahar, dengan keras, maka bagi yang berpendapat bahwasanya makmum tidak perlu baca, cukup mendengarkan, maka berarti dia tidak usah membaca Fatihah, cukup mendengarkan bacaan imam, salatnya sudah sah. Meskipun pendapat yang saya ikuti nanti akan kita bahas, bahwasanya lebih kuat pendapat yang mengatakan makmum tetap harus baca Al-Fatihah. Pengecualian yang kedua, apabila seorang makmum terlambat di dalam salat, masuk masjid dia sudah telat, tetapi dia masih mendapati rukuk bersama imam. Nah, maka bagi yang berpendapat bahwa mendapati rukuk sama dengan mendapati rakaat, berarti dia tidak terlambat. Adapun dalilnya dulu sudah pernah kita tampilkan, supaya tidak lupa kita tampilkan lagi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, "Idza ju'tumus shalah wa nahnu sujudun." Kalau kalian datang salat, kami sudah sujud. Fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Sujudlah, jangan dianggap. Maksudnya, anggaplah itu terlambat, karena kalian datang sudah dapat sujud. Wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Tapi yang mendapati ruku' berarti mendapati salat. Bagi yang tidak setuju bahwasanya orang yang dapat ruku' tidak telat, dia mengartikan hadis ini, man adraka rak'ah, siapa yang mendapati satu rakaat, faqad adraka shalah, berarti mendapati salat tersebut. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama. Kenapa? Di sini Rasulullah bicara tentang orang yang terlambat. Terlambat itu bisa wa nahnu sujudun, sudah mendapati imam sudah sujud, bisa juga adraka rak'ah, yaitu mendapati imam belum sujud tapi masih rukuk. Karena rukuk dan sujud itu kan mirip, menundukkan badan. Bahkan dalam bahasa Arab, orang rukuk itu disebut sujud. Udkhulul baba sujjadan, masuklah ke pintu dalam keadaan sujud. Itu bukan berarti sujud betul, enggak ya, tapi membungkukkan badan, rukuk. Nah, maka rukuk disebut sujud. Nah, maka hadis ini bicara tentang orang yang terlambat mendapati imam, baik dalam kondisi sujud maupun dalam kondisi rukuk. Hukumnya dibedakan oleh Nabi SAW. Kalau mendapati sujudnya imam, maka dia ikut sujud dan dianggap terlambat. Tapi kalau mendapati ruku, maka dia ikut imam dan dia tidak terlambat. Bagi yang memilih pendapat yang kedua, silahkan aja, nggak ada masalah. Panjenengan dapat ruku, anggap telat, maka nambah lagi, silahkan, nggak ada masalah. Kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti pendapat yang kita yakini. Sebagaimana kita tidak boleh dipaksa orang untuk mengikuti pendapat yang mereka yakini. Tidak boleh seperti itu. Ya, masing-masing sesuai dengan apa yang diyakini benar menurut dalil yang sudah dia pelajari. Tapi kemudian dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fahiya khidajun qalahu thalathan ghairu tamamin. Maka salatnya kurang, yaitu tidak sempurna. Yang dimaksud tidak sempurna adalah tidak sah, tadi sudah kita jelaskan. Faqila li Abi Hurairah, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, inna sesungguhnya kami nakunu, kami berada wara al-imam, di belakang imam. Maksudnya sebagai makmum. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, iqra' biha, bacalah Al-Fatihah fi nafsika, dalam dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia sebutkan dalilnya. Dari sini diambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya menurut Abu Hurairah makmum tetap harus membaca Al-Fatihah meskipun dia mendengar bacaan imam, sama aja. Dan ini juga madhab yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini juga adalah madhab yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya siapapun orang salat, mau imam mau makmum, mau bacaannya keras mau bacaannya sir, hukumnya tetap sama. Khusus Fatihah wajib dibaca. Yang disebut membaca itu gimana? Membaca itu mulut, membaca itu perbuatan mulut. Maka membaca itu mulutnya harus bergerak, sehingga tidak cukup membaca dengan hati. Itu namanya bukan membaca, itu membatin. Qiraah, bacaan, itu adalah tugasnya mulut, bukan tugasnya hati.
Nah, maka yang disebut qira'a itu kalau mulut kita bergerak-gerak, itu namanya qira'a. Maka imamnya membaca bismillahirrahmanirrahim, kita juga membaca. Bedanya satu aja, imamnya bersuara, kita makmum tidak boleh bersuara karena akan mengganggu jamaah yang lain. La dharar wala dirar, tidak boleh saling mengganggu. Nah, maka tidak boleh keras, ya. Tapi tetap harus bergerak. Bergeraknya kapan? Boleh pilih. Sebelum imam baca, setelah imam baca, bersama dengan imam. Bisa semuanya. Bisa dicari di dalam kitab Sunan Abu Dawud dari fatwa Al-Imam Makhul, ulama Syam, yang dia asalnya adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh majikannya karena majikannya melihat ini orangnya cerdas. Nah, kalau dimerdekakan dia talabul ilm, dia akan jadi ulama. Betul, dia talabul ilm jadi ulama. Maka meskipun dia awalnya budak dan dia bukan orang Arab, tapi menjadi gurunya para ulama-ulama Arab, Imam Makhul Asy-Syami dari Syam asalnya. Nah, beliau mengatakan, silahkan kamu makmum mengikuti bacaan imam, qablah sebelum imam, ba'dah setelah imam, ma'ah atau bersama imam, nggak apa-apa. Maka kalau imamnya itu ada jedanya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti, nah, kita tirukan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti, kita tirukan. Tapi kalau dia tidak ada jedanya, maka kita boleh membacanya bersamaan dengan imam. Apa dalilnya Abu Hurairah mengatakan seperti ini, bahwasanya imam harus membaca? Dia berdalil qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, mohon maaf, tadi saya mengatakan ada dua pelajaran. Pelajaran pertama sudah. Pelajaran kedua, dari hadis ini kita ketahui bahwa seorang alim yang mengetahui ilmu, apabila ditanya suatu masalah, sangat bagus kalau dia memberikan jawaban disertai dengan dalilnya. Karena di sini Abu Hurairah mengatakan iqra' biha fi nafsik, kamu tetap harus membaca meskipun makmum. Kemudian beliau mengatakan dalilnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Memang tidak wajib seorang alim menjawab dengan menampilkan dalil, tetapi sangat bagus kalau ditampilkan dalil. Karena seseorang yang mengetahui dalil lebih yakin terhadap jawaban yang diberikan oleh alim tadi. Tapi kalau hanya jawaban saja, tidak ada dalilnya, maka orang kadang-kadang ragu-ragu. Ini dalilnya apa ini kok jawabannya seperti ini? Apalagi permasalahan yang pelik atau permasalahan yang diperdebatkan oleh orang. Nah, kita berikan jawaban pilihan kita, paling bagus tampilkan dalil. Tapi memang kadang-kadang kalau saya menjawab pertanyaan, tidak saya tampilkan dalil, karena dalilnya kadang-kadang tidak mantuk, tidak berupa tekstual yang bisa kita tampilkan, tapi berupa istimbat, pemahaman. Dari hadis begini muncul pemahaman begini, itu menjadi dalil untuk masalah ini. Nah, kalau saya tampilkan lafal hadisnya malah membingungkan. Ini hadisnya orang nyambung, nah, orang nyambung karena kamu nggak paham. Memang itu bukan mantuk tekstualnya, bukan itu dalilnya, tetapi adalah mafhumnya dari hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Allah mengatakan qasamtus salata, saya membagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah Al-Fatihah. Saya membagi Al-Fatihah baini, antara saya, wa baina abdi, dengan hamba saya, nisfaini, menjadi dua bagian, jadi separuh-separuh. Wali abdi, dan untuk hambaku, ma sa'ala, apa saja yang dia minta. Kemudian dijelaskan oleh Allah apa maksudnya, dijelaskan oleh Nabi apa maksudnya. Jadi perkataan Allah sampai di sini selesai. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala, titik. Ini sudah sampai di sini, berhenti kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan, fa idza qala al-'abdu, kalau hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hamidani, telah menyanjungku abdi, hambaku. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat itu adalah dialog dengan Allah. Kita ngomong, Allah menjawab, dan tidak usah bingung. Kalau semua orang salat, Allah jawabnya gimana? Susah? Enggak susah bagi Allah. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, atau Ibnu Abbas saya lupa, bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa manusia, padahal yang mati dalam saat itu banyak, tetapi ada yang mati di Indonesia, ada yang mati di Arab, ada yang mati di India, nyabutnya gimana? Nah, itu karena membayangkan malaikat maut itu seperti manusia, itu salah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, itu seperti kamu mempunyai satu piring isinya kurma, kamu bisa ngambil mana saja kurma tadi,
bisa langsung ngerayuk 3, bisa langsung ngerayuk 5. Malaikat maut juga gampangnya seperti itu. Gampangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa orang dalam satu waktu, padahal beberapa tempat, sebagaimana gampangnya kita untuk memakan kurma yang ada dalam piring yang ada di tangan kita. Enggak susah sama sekali. Jadi jangan dibayangkan malaikat seperti manusia, harus pergi ke sana, nyabut sini, pergi ke sana lagi, terbang ke sana, nyabut sini. Enggak begitu. Itu kan manusia itu. Malaikat tidak seperti manusia. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya Al-Fatihah itu mulainya bukan bismillah, tapi mulainya adalah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini pendapat yang sekarang saya ikuti. Dulu saya mengikuti pendapat bahwasanya bismillah adalah awalnya Al-Fatihah. Sekarang saya mengikuti pendapat bahwasanya alhamdulillah adalah awalnya Al-Fatihah. Tapi meskipun demikian, jangan sekali-kali salat tidak membaca bismillah. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap salat selalu membaca ta'awud, membaca bismillah, kemudian membaca alhamdulillah, membaca al-fatihah. Dan Rasulullah sudah berpesan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat saya salat. Jadi jangan meninggalkan bismillah. Meskipun Anda meyakini bismillah bukan fatihah, baik, bukan fatihah, tapi jangan meninggalkan bismillah. Kalau meninggalkan bismillah, salatnya tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza qala, dan apabila hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, athna alayya, menyanjung kepada saya, abdi, hambaku. Apa bedanya antara hamidani, memuji, dengan athna, menyanjung? Menyanjung itu maksudnya adalah pujian yang berulang-ulang. Kalau memuji sekali namanya memuji, kalau memuji lagi, ini namanya menyanjung. Maka di sini kita memuji 2 kali, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman nama khusus bagi Allah. Ar-Rahim boleh dipakai untuk selain Allah. Ar-Rahman rahmat yang bersifat umum untuk semua makhluk. Orang kafir juga kena rahmatnya Allah ketika masih di dunia. Ar-Rahim rahmat yang bersifat khusus, hanya untuk orang-orang beriman saja. Nanti di akhirat Allah tidak kasih rahmat kepada orang-orang kafir. Mereka teriak-teriak di neraka sampai kesel, nggak ada fungsinya. Allah tidak punya rahmat sama mereka. Tapi untuk orang-orang beriman, maka rahmat Allah masih ada untuk orang-orang beriman. Sehingga orang-orang beriman yang disiksa dalam neraka karena dosa-dosa mereka, karena Allah masih punya rahmat kepada mereka, akhirnya nanti dikeluarkan, kemudian dimasukkan dalam jannah. Karena itu sebagian ulama mengatakan nanti akan ada suatu masa di mana neraka itu sudah punah. Itu maksudnya nerakanya orang-orang beriman. Neraka kan bertingkat-tingkat. Nah, neraka paling atas nerakanya orang-orang beriman. Nah, ini kalau orang-orang beriman sudah dikeluarkan semuanya dari neraka, masuk surga, berarti neraka itu sudah punah, sudah nggak kepakai lagi. Nah, itu maksudnya pendapat yang mengatakan neraka ada batasnya atau ada punahnya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa idza qala, dan apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin, zat yang memiliki hari pembalasan, ad-din di sini bukan agama tapi pembalasan. Qala, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku atau mengagungkan aku. Dalam buku saya ada tambahan, mungkin tidak ada dalam buku antum. Wa qala marratan, dan Rasulullah bersabda sesekali, fawwada, Allah itu, hamba itu menyerahkan ilayya kepadaku, abdi, hambaku. Jadi kadang-kadang dijawab majjadani abdi, kadang-kadang juga dijawab fawwada ilayya abdi. Wa idza qala, dan apabila hamba mengucapkan iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong, qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, inilah antaraku dengan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi maksudnya surat Al-Fatihah itu dibagi 7 ayat, dibagi separuh-separuh. Separuh pertama untuk Allah, separuh berikutnya untuk hamba, tengah-tengahnya adalah ayat pemisahnya. Maka alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini jatahnya Allah, pujian untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pemisahnya. Karena ayatnya kan 7, sementara tadi kan separuh-separuh. Nah, berarti 3 untuk Allah, 3 untuk hamba. Fa idza qala, apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ini adalah sepertiga pertama, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, maksudnya Islam.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim, engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Ini adalah sepertiga kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai mereka, waladdallin juga bukan orang-orang yang sesat. Ini adalah sepertiga ketiga. Maka tiga bagian untuk hamba. Semuanya ini dijawab oleh Allah. Qala, Allah mengatakan, hadza li 'abdi, ini semuanya untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Artinya kalau kita sudah membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka doa setelah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian orang sebelum membaca amin biasanya nambah-nambahi, Pak. Waladdallin, kemudian apa? Allahumma gfirli, amin. Nah, nambah-nambahi seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak usah. Lah kan ini kesempatan doanya dikabulkan oleh Allah. Kesempatan itu berlaku selama sholat juga, tidak hanya sebelum amin saja, karena Allah mengatakan wali abdi masal, untuk hambaku apa saja yang dia minta. Jadi tidak harus sebelum amin, setelah amin juga nggak ada masalah. Maka kita minta ketika sujud pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau panjenengan meyakini bahwasanya bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah, maka cara panjenengan membaca 3 ayat terakhir ini adalah ihdinas siratal mustaqim, berhenti, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dan seterusnya. Langsung, tidak pakai berhenti. Kenapa? Karena ini adalah 2 ayat, bukan 3 ayat. Tapi kalau panjenengan meyakini seperti saya bahwasanya bismillah bukan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu mulainya alhamdulillah, maka cara membacanya ihdinas siratal mustaqim, berhenti, karena ini 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, ini karena ayat kedua. Kemudian baru ghairil maghdubi dan seterusnya. Karena itu cara membaca Al-Fatihah berbeda tergantung keyakinan. Apabila keyakinannya bismillah termasuk Al-Fatihah, berarti itu sudah ayat pertama, berarti di akhir ini tersisa 2 ayat. Maka berhentinya pada mustaqim saja, pada 'alaihim tidak berhenti lagi, karena ini adalah 1 ayat, ya. Tapi kalau meyakini Fatihah dimulai dengan alhamdulillah, berarti bismillah belum nomor 1, belum ayat pertama, maka ini berarti tersisa 3 ayat. Maka ihdinas siratal mustaqim 1 ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketiga. Nah, biasanya orang baca Fatihah tanpa memperhatikan adab ini, ya. Adabnya baca Fatihah kan seayat-seayat, jangan digabung-gabung. Sebagaimana sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi. Karena adalah Nabi yuqatti', memotong-motong qiraatahu, bacaannya ayatan-ayatan, seayat-seayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yakif, kemudian berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, thumma yakif, kemudian berhenti. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka perhatikan, okay? Tergantung panjenengan meyakini apa. Bismillah Fatihah silahkan, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti pada 'alaihim. Meskipun tidak dosa berhenti di situ, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang membaca berhentinya itu seayat, bukan di tengah ayat, okay? Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.